Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Cornelia Anggela dengan NIM 19 10 20 700 131 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya sebagai tugas skripsi yang berjudul Peramalan Penjualan Produk Pakaian dengan Kombinasi Metode Superfactor Regression dan Algoritma Particle Swarm Optimization. Latar belakang dari penelitian saya, yakni UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, berperan sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu usaha yang bergerak dalam bidang tekstil. Seperti yang kita ketahui, di mana salah satu kebutuhan primer manusia ialah sandang. Salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang tekstil yaitu Butik Nara Gallery Collection, di mana UMKM tersebut mendapatkan cukup banyak permintaan saat memasuki event tanggal kembar. Yang dimaksud dengan event tanggal kembar di sini yaitu kegiatan yang diadakan pada e-commerce, di mana terdapat banyak penawaran yang cukup menarik para pelanggan, mulai dari pemberian diskon besar-besaran hingga gratis ongkos kirim. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan penjualan produk sehingga terdapat perbedaan atau fluktuasi sekitar 20% dengan minggu sebelumnya atau setelahnya. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan, yang pertama, bagaimana cara melakukan peramalan dengan menggunakan metode superfactor regression, dan yang kedua, bagaimana cara mengoptimasi hasil peramalan dengan menggunakan algoritma particle swarm optimization. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, meramalkan jumlah penjualan produk pakaian, dan yang kedua, mengoptimasi hasil peramalan penjualan produk pakaian sehingga menghasilkan tingkat error yang paling minimum. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, sebagai bahan masukan dan alat bantu bagi pelaku bisnis dalam mengambil keputusan manajemen. Dan yang kedua yakni sebagai referensi dalam dunia pendidikan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan juga industri. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, data yang digunakan merupakan data dengan periode per minggu yang diambil pada bulan Mei hingga bulan November tahun 2022. Lalu yang kedua, data yang diambil merupakan data penjualan produk pakaian pada e-commerce. Dan yang ketiga, matriks yang digunakan yaitu matriks kernel radial basis function atau RBF. Selanjutnya untuk kajian teori, yang pertama, perkembangan industri konveksi diprediksi akan terus tumbuh mencapai 30%. Selain makanan dan rumah, pakaian juga merupakan salah satu kebutuhan primer sehingga prospek dalam mengembangkan usaha konveksi sangat menjanjikan. Lalu e-commerce merupakan sebuah sistem yang bersifat online yang digunakan untuk aktivitas jual beli. Artinya, seorang pelanggan tidak perlu membeli sebuah barang dengan mendatangi ke toko tersebut. Selanjutnya, peramalan merupakan ilmu yang digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan pengumpulan data pada masa lampau, lalu menempatkannya pada suatu bentuk model matematis ke masa yang akan datang. Sedangkan data mining merupakan sekumpulan proses yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan pencarian nilai berupa informasi dan hubungan kompleks yang telah tersimpan dalam suatu basis data. Normalisasi data merupakan proses di mana rentang nilai dari setiap atribut disamakan pada skala tertentu sehingga data mining yang dihasilkan lebih baik. Salah satu transformasi data dengan normalisasi yang dapat dilakukan ialah min-max normalization. Sedangkan metode superfactor regression atau metode SVR merupakan modifikasi metode superfactor machine learning yang digunakan dalam pembangunan hyperline pada kasus regresi. Dalam metode tersebut, dilakukan pencarian fungsi regresi terbaik yang didapatkan dari evaluasi kesalahan seminimal mungkin dengan memaksimalkan margin. Dalam metode SVR terdapat langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama yakni inisialisasi partikel, yang kedua perhitungan matriks Hessian, yang ketiga perhitungan nilai kesalahan, di mana dalam perhitungan nilai kesalahan terdapat tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan nilai galat atau error, yang kedua perhitungan perubahan nilai Lagrange multiplier, dan yang terakhir yakni perbaharuan nilai Lagrange multiplier. Setelah perhitungan nilai kesalahan, dilanjutkan dengan proses iterasi, dan selanjutnya dilakukan perhitungan hasil peramalan. Algoritma Particle Swarm Optimization atau algoritma PSO merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pemilihan fitur yang memberikan pengaruh pada model prediksi. Proses optimasi PSO SVR merupakan proses optimasi dengan penggunaan algoritma PSO dan metode SVR yang digunakan sebagai evaluasi terhadap fungsi fitnessnya. Tujuan dari proses optimasi ini ialah menemukan nilai parameter yang paling optimal. Dalam algoritma PSO terdapat langkah-langkah ataupun tahapan
sebagai berikut. Yang pertama, K-fold cross validation. Yang kedua, inisialisasi posisi partikel. Yang ketiga, inisialisasi kecepatan partikel. Yang keempat, evaluasi fungsi fitness, di mana pada tahapan evaluasi fungsi fitness terdapat tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan fitur. Yang kedua, perhitungan sequential learning. Yang ketiga, pengujian model regresi. Dan yang terakhir yaitu perhitungan nilai error dan nilai cost. Setelah melakukan evaluasi fungsi fitness, maka dilakukan perhitungan nilai P-base. Setelah melakukan perhitungan nilai P-base, maka dilanjut dengan perhitungan nilai G-base dan nilai bobot inersia. Setelah itu melakukan pembaruan kecepatan partikel. Selanjutnya dilakukan pembaruan posisi partikel. Selanjutnya dilakukan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu penentuan parameter. Dalam penelitian ini menggunakan nilai mampu untuk mengetahui tingkat keakuratan dari hasil peramalan penjualan produk pakaian menggunakan metode superfactor regression dan algoritma particle swap optimization. MAPE atau mean average percentage error ialah ukuran kesalahan relatif, di mana menyatakan kesalahan berupa persentase dari hasil peramalan dengan permintaan aktual selama periode tertentu dan menginformasikan apakah nilai persentase terlalu tinggi atau rendah. Untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni 2022 hingga bulan November tahun 2022. Sedangkan untuk tempat penelitian dilaksanakan di Butik Nara Gallery Collection yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Untuk proses pengambilan data yang pertama yakni observasi langsung, yang kedua wawancara dengan owner atau pemilik UMKM, dan ketiga yaitu pengumpulan data sekunder dari buku ataupun referensi jurnal. Diagram aliran penelitian yang pertama yaitu melakukan studi lapangan dan studi literatur. Yang kedua, menganalisis permasalahan. Yang ketiga, yakni merumuskan permasalahan tersebut. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data. Lanjutkan dengan pengolahan data yang terdiri dari yang pertama, data setting, di mana pada data setting terdapat tahapan yang pertama, normalisasi data, dan yang kedua, penentuan data uji dan data latih. Selanjutnya dilakukan analisis peramalan penjualan produk dengan tahapan yang pertama, optimasi PSO, yang kedua, melakukan peramalan SPR. Setelah itu didapatkan nilai MAPE. Dan dilihat apakah nilai MAPE tersebut kurang dari 20% atau tidak. Jika tidak kurang dari 20%, maka kembali ke langkah penentuan data uji dan data latih. Jika sudah kurang dari 20%, maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu analisa hasil dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yakni pengolahan data. Untuk angka pertama atau tahapan pertama yakni melakukan normalisasi data. Sebelum melakukan normalisasi data sampel disusun seperti pada tabel data sampel, di mana T3 merupakan data pada 3 periode sebelumnya, T2 merupakan data pada 2 periode sebelumnya, T1 merupakan data pada 1 periode sebelumnya, dan aktual merupakan data aktual pada periode tersebut. Setelah itu, data sampel dilakukan normalisasi data dengan range antara 0 hingga 1. Selanjutnya yakni penentuan data latih dan data uji. Dalam penelitian saya menggunakan K sama dengan 5. Berikut adalah tabel skenario data testing dan data training. Untuk contoh yang pertama, tabel data testing K sama dengan 1, indeks yang digunakan yaitu indeks dari 0 hingga 4. Perlu diketahui sebelum menentukan data latih dan data uji, maka hasil dari normalisasi data yang sudah dilakukan sebelumnya diacak terlebih dahulu. Lalu untuk tabel data training K sama dengan 1 dengan indeks 5-24, di mana data testing merupakan 20% dari data sampel dan data training merupakan 80% sisanya dari data sampel. Selanjutnya dilakukan proses inisialisasi partikel, di mana dengan ketentuan yang pertama jumlah partikel sama dengan 3, jumlah iterasi maksimum sama dengan 50, nilai bobot inersia batas bawah sama dengan 0,4 dan batas atas 0,8, nilai konstanta akselerasi C1 dan C2 sama dengan 1, jumlah fold cross validation atau K sama dengan 5, dan nilai batas bawah dan batas atas ruang pencarian tiap dimensi partikel adalah sebagai berikut. Untuk hasil pada proses ini dapat dilihat pada tabel inisialisasi partikel. Tahapan selanjutnya yakni pembentukan model regresi. Pertama yang dilakukan yakni membentuk matriks X yang berisi jarak antar data training.
Setelah itu dapat dilakukan pembentukan model regresi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan pembaruan nilai Lagrange multiplier. Tahapan pertama yang dilakukan yakni perhitungan nilai learning rate dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan nilai learning rate sebesar 0,0185. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai error dengan rumus sebagai berikut. Dari hasil pembaruan nilai Lagrange multiplier, hasil pada tabel ini diasumsikan bahwa telah mencapai kondisi terminasi, sehingga nilai tersebut dapat digunakan dalam pengujian model regresi. Dalam pengujian model regresi terdapat tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk matriks yang berisikan jarak antara data testing dan data training. Yang kedua yaitu membentuk matriks kernel dari matriks yang telah dibentuk sebelumnya menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai fx atau hasil peramalan dan hasil denormalisasi, di mana hasil denormalisasi akan dibandingkan dengan nilai aktual, sehingga didapatkan nilai MAPE. Dengan nilai MAPE tersebut dapat dilakukan perhitungan nilai error, di mana pada pengujian model regresi ini didapatkan nilai error rata-rata atau nilai cost sebesar 0,2935. Dapat dilihat di sini untuk partikel ke-1 didapatkan nilai error rata-rata paling kecil di antara ketiga partikel yang didapatkan dari proses inisialisasi, yakni sebesar 0,2935 atau 29,35%. Karena nilai error masih di atas 20%, maka dilakukan optimasi dengan algoritma PSO untuk meminimumkan nilai MAPE dan error hingga di bawah 20%. Sebelumnya dilakukan pembaruan kecepatan partikel dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan pembaruan posisi partikel, di mana pembaruan posisi pada dimensi partikel yang bernilai kontinu yaitu J, Epsilon, Sigma, CLR, Lambda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Sedangkan pembaruan pada dimensi partikel bernilai diskrit dilakukan terlebih dahulu pembangkitan nilai random sebanyak dimensi partikel bernilai diskrit dalam range antara 0 sampai 1. Untuk penentuan posisi baru pada dimensi partikel bernilai diskrit dengan membandingkan nilai kecepatan baru partikel dengan nilai random yang telah dibangkitkan sebelumnya. Apabila nilai random lebih besar dari nilai kecepatan baru partikel, maka nilai posisi baru partikel yaitu 0. Apabila sebaliknya, maka posisi baru partikel yaitu 1. Berikut ini merupakan hasil dari pembaruan posisi dimensi partikel iterasi 0. Didapatkan hasil posisi terbaik global iterasi 0 yakni G-base 0 dari partikel 1 dengan parameter sebagai berikut. Setelah dilakukan optimasi menggunakan algoritma PSO, maka didapatkan hasil parameter yang paling optimum, yaitu dapat dilihat pada tabel parameter hasil optimasi PSO. Parameter tersebut nantinya akan digunakan dalam peramalan SVR. Peramalan SVR pada tahapan ini dipilih K sama dengan 3 dengan tabel data testing dari indeks 10 sampai 19, yakni 40% dari jumlah data sampel. Sedangkan untuk data training dari indeks 0 hingga 9 dan 20 hingga 24, yakni 60% sisanya dari data sampel. Dan didapatkan nilai MAPE sebesar 0,0898 atau 8,98% dan nilai error sebesar 0,1186 atau 11,86%. Peramalan SQL yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter hasil dari optimasi PSO menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan optimasi. Nilai MAPE yang didapatkan telah di bawah 20%, bahkan di bawah 10%, maka dapat dikatakan model peramalan sangat baik. Maka dari itu, dari penilaian ini didapatkan kesimpulan bahwa hasil peramalan penjualan produk pakaian menggunakan metode SVR dengan nilai MAPE sebesar 8,98% dan nilai error sebesar 11,86% yang dihasilkan dengan memasukkan nilai parameter optimal dari SVR yang telah dioptimasi dengan algoritma PSO, yaitu parameter C bernilai 34,3642, parameter epsilon bernilai 0,0110, parameter
sigma bernilai 0,3677, parameter CLR bernilai 0,1062, dan parameter lambda bernilai 0,0117. Dengan dua fitur terpilih yaitu F1 dan F2 pada pengujian 60% data training dan 40% data testing dari 25 sampel yang digunakan, yaitu sebesar 25 data. Dengan vote K sama dengan 3, di mana indeks 0-9 dan 20-24 untuk data training, dan indeks 10-19 untuk data testing. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.